Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Sesi hari ini saya akan jelaskan materi mengenai model learning perseptron sebagai lanjutan dari sesi sebelumnya yang sudah saya jelaskan pada e-learning sebelumnya, yaitu model learning Hebbian. Dari sesi lanjutan ini, ya, kita akan melihat apa relasinya antara model learning Hebbian dengan model learning perseptron, serta bagaimana cara kerja dan bagaimana proses pelatihan dan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan model learning perseptron. Pada dasarnya, arsitektur perseptron untuk yang single layer secara desain, secara arsitektur sangat mirip sekali dengan Hebbian. Serta dari cara pembelajaran juga mirip dengan Hebbian, yaitu di mana mengusung pembelajaran tanpa supervisi. Dalam arsitektur perseptron di sini, kita bisa lihat bahwa setiap inputan yang masuk, inputan yang diberikan, disertai dengan bobot masing-masing, serta bias yang mendampinginya di sini, semua mengarah ke hasil akhir jaringan. Pada arsitektur perseptron, jaringan terdiri dari beberapa unit masukan, plus ditambah dengan sebuah bias, di mana dalam inputan bias di sini secara default nilainya 1. Hanya sebelumnya saya sudah pernah jelaskan mengenai bias itu sendiri, bahwa bias itu merupakan sebagai katalis, yang mana katalis ini dapat menstabilkan proses dalam pembelajaran dan pelatihan pada model learning yang nanti mempergunakan bias itu sendiri. Hanya saja fungsi aktivasi pada perseptron di sini berbeda dengan fungsi aktivasi yang digunakan oleh Hebbian. Di mana kalau Hebbian, kita tahu sebelumnya, mereka masih mempergunakan fungsi aktivasi biner, hard limit. Sedangkan untuk fungsi aktivasi yang dipergunakan oleh perseptron, di sini fungsi aktivasi digunakan adalah fungsi aktivasi bukan biner ataupun bipolar, tetapi memiliki kemungkinan nilai min 1, 0, atau 1. Sehingga kita bisa lihat di sini, dengan aktivasi 3 nilai tadi, maka kita bisa lihat secara aturan, aktivasi yang didapat ini ya jika ada kondisi, di mana kondisinya didapat dari nilai threshold yang sudah ditentukan. Apabila nilai jaringannya lebih besar dari threshold, maka fungsi aktivasi yang dapat adalah 1. Jika nilai jaringannya antara minus threshold dan positif threshold, maka aktivasinya adalah 0 nilainya. Serta jika nilai jaringan lebih kecil dari minus threshold,
maka aktivasi dapat adalah nilainya min 1. Dalam pelatihan perseptron, kita mesti ketahui di sini ya simbol-simbol yang nanti dipergunakan pada saat pembelajaran dan pelatihan. Misalkan seperti simbol S. Simbol S di sini merupakan vektor masukan, di mana simbol S ini mewakili setiap inputan yang masuk ke sinyal layer inputan ya menuju ke hasil jaringan. Sedangkan T di sini adalah target keluaran. Dan tanda simbol alpha di sini merupakan laju pemahaman atau learning rate yang nilainya nanti sudah ditentukan sebelum mulai pembelajaran dan pelatihan. Serta jangan lupa di sini ada threshold yang perlu kita tentukan di awal. Sebagai apa? Nilai threshold di sini dipakai untuk limit dalam membatasi pelatihan itu sendiri. Aturan yang digunakan dalam melatih jaringan perseptron hampir mirip dengan Hebbian, di mana pada step awal, semua bobotan bias nilainya harus di default, semuanya bobotnya adalah 0. Baru setelah itu kita tentukan laju pemahaman yang minat yang di mana di sini biasanya nilai defaultnya adalah 1. Ketika kita sudah inisialis semua bobotan biasnya serta laju pemahaman, maka kita lihat kondisi di step kedua. Apabila elemen vektor masukan yang respon unit keluarnya sama dengan target, maka lakukan pertama, set aktivasi unit masukan XI sama dengan SI. XI ini diwakili sebagai layer inputan. Dan SI di sini sebuah vektor di mana mewakili sebagai inputan itu sendiri. Di mana nilai I di sini sama dengan bilangan 1 sampai dengan seterusnya. Langkah kedua, hitung respon unit keluaran dengan mencari nilai jaringan dengan menggunakan rumus sigma perkalian dan penjumlahan antara input dengan bobot masing-masing ditambah dengan nilai biasnya. Apabila nilai jaringannya di situ ya lebih besar dari threshold atau limit sendiri, maka bernilai 1 aktivasinya. Kalau nilai netnya sama dengan 0, maka aktivasi juga 0. Dan nilai netnya lebih kecil dari minus threshold, maka net aktivasinya adalah minus 1. Langkah ketiga, ketika misalkan kita lihat sudah dapat aktivasi dari hasil keluaran jaringan itu sendiri, maka kita cek hasil aktivasi yang dapat tadi dibandingkan dengan targetnya. Apabila nilai tidak sama kedua-duanya, maka perlu diperbaiki bobot, di mana bobot itu mengindikasi bahwa ada kesalahan dalam pelatihan, di mana rumus perbaikan bobotnya adalah bobot baru sama dengan bobot inputan lama ditambah delta bobot. Dengan rumus delta bobotnya di sini adalah laju dikali target dikali inputan. Kalau kalian ingat sebelumnya, yang Hebbian hanya laju dikali dengan inputan. Inputan dikali dengan target. Nah, sedangkan untuk perbaikan bobot pada bias, maka perlu dicari juga dengan rumus bobot bias yang baru sama dengan bobot bias yang lama
ditambah delta bias. Dengan nilai delta bias di sini sama dengan rumusnya laju dikali target. Dan kalau kalian lihat sebelumnya di Hebbian, bias dikali dengan target. Perlu kita perhatikan bahwa ada 3 hal penting yang kita ingat di sini sebelum memulai pembelajaran pelatihan serta pengujian pada perseptron. 3 hal penting itu adalah yang pertama, iterasi terus-menerus dilakukan hingga semua pola memiliki keluaran jaringan yang sama dengan targetnya. Sehingga boleh kita simpulkan jaringan sudah memahami pola. Apabila iterasi tak berhenti, setelah semua pola dimasukkan, maka kita lakukan, ya, maka perlu kita lihat limitasi pada threshold yang ditentukan. Langkah kedua, perubahan bobot hanya dilakukan pada pola yang mengandung kesalahan. Nilai hasil jaringan tidak sama dengan target. Perubahan tersebut merupakan hasil kali unit masukan dan targetnya serta laju pemahaman. Perubahan bobot hanya akan terjadi kalau unit masukannya tidak sama dengan 0. Kemudian aturan ketiga, kecepatan iterasi pun ditentukan oleh laju pemahaman. Sehingga kita bersimpulkan, semakin besar harga laju, semakin sedikit iterasi diperlukan. Akan tetapi jika lajunya terlalu besar, maka pola yang dilakukan dalam pelatihan dan pembelajaran pun akan rusak. Sehingga pemahaman pada proses pelatihan dan pembelajaran pada dalam sudut akan menjadi lambat. Kita langsung masuk ke contoh kasus di sini. Misalkan diminta pada soal, buatlah perseptron untuk mengenali fungsi logika N dengan masukan dan keluaran bipolar. Berarti kalau masukan dan keluaran bipolar, berarti hanya ada 2 nilai. 1 sebagai nilai positif dan -1 sebagai nilai negatif. Sebagai inisialisasi awal pada nilai bobot semua sudah ditentukan. Nah, bobot inputan dan bobot bias di sini diberikan nilai awal nilainya 0, serta laju di sini nilai inputannya 1 dan thresholdnya 0. Nah, di tabel kebenaran di sini sudah ditentukan, maka setelah simulasi inputan dimasukkan ke targetnya, maka dapat 4 simulasi data. Oke. Kita coba langsung masuk ke pelatihan. Kita coba menggunakan Excel sebagai tools untuk melatih jaringan. Di mana dalam Excel ini sudah saya sematkan rumus. Misalkan di sini. Contoh case tadi kita masukkan semuanya. Nilai inputannya ada target 1, 1, 1, min 1, min 1, 1, min 1, 1. Total nilai targetnya 1, min 1, min 1, min 1. Nah, kemudian kita masukkan juga di sini nilai bias. Dapat 1, nilai laju juga 1. Dan nilai bobot awal di sini juga 0. Nah, langkah pertama adalah kita cari jaringan. Dengan rumus, ya, inputan dikali bias, kali bobot, bobot masing-masing ditambah dengan bias. Di sini inputan pertama 1 ditambah 0, 1 dikali 0, 0, tambah 1 dikali 0, 0 ditambah
0. Jadi hasilnya adalah 0. Maka kita masukkan di sini ya, rumusnya, formulanya, maka hasilnya adalah 0. Kemudian baru kita cari nilai jaringannya. Kalau misalkan di sini 0, maka di rumusnya, rumus aktivasi, ini akan bernilai 1 jikalau nilai net sama dengan lebih besar sama dengan 0. Dengan ini, kalau sama dengan 0, aktivasinya jika net sama dengan 0. Coba kita cek dulu ya. Saya salah. Ya, sorry. Ini lebih besar tanpa sama dengan. Ya. Kemudian ini juga sama dengan 0. Kemudian yang ini min 1 jika netnya lebih kecil dari 0. Ya. Nah, maka di sini nilai netnya adalah 0, maka aktivasinya pun juga 0. Kita cek, apakah 0 hasil aktivasinya sama nggak dengan targetnya? Tidak. Maka perlu dirubah bobotnya. Maka baru kita cari deltanya dulu, baru kita cari bobot barunya. Delta bobotnya kita cari dulu, ya. 1 dikali target, nah inputannya 1, yang pertama kali target, dikali alfanya, sama dengan 1. Yang kedua sama juga, 1, inputan kedua, kali target, jadi 1, dan biasnya di sini, nilai bias 1, kemudian dikali target, dikali alfa, sama dengan 1. Lalu kita cari nilai perubahan bobotnya, yaitu rumusnya bobot lama 0 ditambah bobot baru 1, ke 1 di sini. Yang kedua juga sama, 1, bobot lama 0 ditambah 1, akan nilai 1 di sini. Ini juga sama. Nah, dari hasil ini, maka bobot yang sudah diperbaiki tadi, ini kita jadikan bobot baru, nilai bobot baru, nilai bobot inputan baru dan bias untuk simulasi berikutnya. Sorry, ini yang ini. Oh, nah, itu dapat bobot baru yang hasil dari perbaikan tadi, kita pakai untuk simulasi data kedua. Inputannya sama, 1 min 1 dan targetnya min 1. Kita masukkan nilai alfa, cari nilai jaringannya, maka di sini nilai jaringannya B8, sini, ditambah M7, ini, M7 ini, sorry, ditambah
ya. X 2 ini min 1 dikali 1 ditambah biasnya sini 1. Maka hasilnya adalah 1. Kita cari aktivasinya. Maka kalau 1 di sini, maka hasil aktifnya adalah 1. Perlu nggak dari powerwatch-nya? Perlu, karena apa di sini? Nilai target nggak sama dengan nilai Fnet-nya. Saya kasih tanda ya, biar nggak bingung. Nah, kalau nggak sama, tetap kita harus lakukan perubahan bot. Ya. Step kedua, ya, cari di sini 1 min 1, 1 min 1. 1, min 1, 1 min 1. Harusnya min 1 nih. F7, oh sorry. Ini rumusnya ada yang salah. Ya, min 1. Ini saya perbaikin dulu. Oke.
Ya, ini kita dapat nilainya, ya. Maka sampai simulasi keempat di sini, maka di tadi simulasi ketiga di sini kuning ya, karena nilai jaringan nggak sama dengan nilai aktivasinya. Nilai target nggak sama dengan aktivasinya. Sedangkan terakhir di sini nilai target ini sama dengan nilai aktivasinya. Maka boleh dikatakan di sini tidak perlu dirubah bobotnya. Dan bisa kita simpulkan di sini, maka jaringan memahami pola. M7. Ya, oh sorry, ini logika N ya. Kita bisa masukkan sini. Ini logika N. Bisa rubah. Oke, nah coba kita bahas sama-sama. Kita lihat yang pertama, ya, nilai aktivasi dan nilai targetnya beda, maka perlu dirobotnya. Ya, maka didapat robot barunya adalah 111. Ini akan dipakai sebagai bot baru untuk simulasi data berikutnya. Kemudian di data berikutnya nanti dicek lagi nilai jaringannya. Sini, ya. Di sini ternyata nilai aktivasi dan nilai targetnya ini beda juga, maka perlu dirubah bobotnya. Ya, perlu makanya kita cari bobot barunya, gitu ya. Di sini deltanya ini -1, ini 1 untuk yang kedua dan biasnya. Kemudian dapat bobot barunya 0, 2, 0 untuk yang bobot pertama, kedua, dan biasnya masing-masing bobotnya. Ini akan dipakai sebagai bobot pada simulasi data berikutnya. Sampai ketiga, maka di sini tetap sama, ya. Kita cari nilai jaringannya, ternyata beda nih, ya. Di sini nyata antisipasinya 1 plus, dengan di sini targetnya minus, maka perlu dirobotnya. Sampai pas terakhir, ya, pas dicari nyata simulasi data keempat ini nyata sama nih, nah aktivasi dan targetnya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa jaringan memahami pola. Oke, gimana? Kelas sampai sini, apakah sudah paham? Kalau kalian belum paham, nanti kita akan teruskan di kelas, ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Oke, terima kasih untuk materi e-learning hari ini untuk model learning Perceptron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.